Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Virus corona menyerang KPU. Ada banyak korban. Sebanyak 21 pegawai yang bekerja di Komisi Pemilihan Umum atau KPU tercatat positif tertulari virus corona. Temuan itu setelah KPU menggelar tes swab bertahap pada 3-5 Agustus 2020 terhadap ratusan pegawainya. Tes swab secara bertahap ini dilakukan KPU setelah seorang pegawainya dinyatakan positif COVID-19. Pegawai tersebut diduga tertulari dari istrinya yang lebih dahulu terjangkiti COVID-19. Saya terima laporan jumlahnya, jadi kalau di total 21. Begitu kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual dengan tema Potensi Hilangnya Suara Rakyat Akibat Pageblok pada hari Kamis 6 Agustus. KPU, kata Arief, juga memerintahkan para pegawai yang positif mengikuti rekomendasi dokter agar bisa sembuh dari COVID. Misalnya dengan melaksanakan isolasi mandiri secara ketat untuk mencegah penularan. Kami minta lakukan isolasi mandiri 14 hari ke depan, kemudian dilanjutkan tes berikutnya. Apakah sudah dinyatakan negatif atau masih harus lakukan perawatan? Ucap Arief. Di sisi lain, kata dia, KPU melakukan disinfeksi kantor setelah ditemukan banyak pegawai yang positif. Atas upaya tersebut, KPU memberlakukan work from home selama beberapa hari ke depan. Makanya kalau teman-teman lihat background saya tidak seperti background kantor. Semua pegawai KPU WFH termasuk yang saya lakukan ini, bebernya. Sebelumnya diberitakan bahwa KPU RI bekerja sama dengan Gugus Tugas COVID-19 BIN menggelar tes swab virus corona. Tes swab COVID-19 diselenggarakan di kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Selasa 4 Agustus. Upaya itu dilakukan menindaklanjuti setelah terdapat seorang pegawai di lembaga penyelenggara pemilu itu yang terinfeksi COVID-19 pada 20 Juli 2020. Situasi dan kondisi di KPU direspons secara cepat oleh BIN dan instansi lainnya. Begitu kata Ketua KPU RI Arief Budiman dalam keterangannya yang telah dipublikasikan di laman Facebook KPU Selasa 4 Agustus. Sementara itu, untuk Ketua Wilayah Sub Gugus Tugas COVID-19 BIN, Sony Arifianto menjelaskan pihaknya menyediakan 2 mobil lab swab tes COVID-19 dan 30 petugas medis untuk menyelenggarakan tes di lembaga penyelenggara pemilu itu. Rencananya kegiatan swab tes ini dilaksanakan pada hari Rabu besok. Pihaknya juga menargetkan sebanyak 500 orang yang terlibat di acara tersebut. Apabila ada yang positif COVID, dia meminta agar langsung mengisolasi mandiri. Kami sampaikan pada Satgas Pusat untuk ditindaklanjuti oleh Pak Ketua. Semoga hasilnya negatif semua. Begitu tambahnya. Kabar datang dari KPU, Ketua Umum dari KPU Arief Budiman positif COVID-19. Gedung KPU ditutup selama 3 hari ke depan. Ketua Umum KPU Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman telah dinyatakan terpapar virus corona atau COVID-19. Saat ini ia pun tengah menjalani karantina di rumah mandiri. Kendati begitu, dia mengaku masih menjalankan tugasnya dengan bekerja dari rumah atau work from home atau WFH. Saya tetap menjalankan tugas dengan cara WFH, daring. Begitu kata Arief dalam keterangan pers pada hari Jumat 18 September. Selain itu, dia juga mengatakan KPU telah melaksanakan kebijakan WFH mulai dari 18 sampai dengan 22 September 2020. Hal tersebut guna dilakukannya sterilisasi di seluruh rumah dinas dan juga gedung KPU. Arief menjelaskan kronologi kasus virus corona atau COVID-19 yang menimpanya. Pada September 2020, dia melakukan rapid test dengan hasil non-reaktif. Pada 17 September malam, melakukan tes swab untuk digunakan sebagai syarat menghadiri rapat di Istana Bogor pada 18 September dengan hasil positif.
Dia mengatakan kehadiran dalam rapat selanjutnya diwakili oleh anggota KPU lainnya. Tanggal 18 dini hari sudah mulai melakukan karantina mandiri karena tidak terdapat gejala, batuk, panas, pilek, ataupun sesak napas. Sementara itu, jumlah kasus positif corona atau COVID-19 di Indonesia mengalami penambahan sebanyak 3.891 orang pada Jumat 18 September. Dengan begitu, maka total akumulatif adalah sejumlah 236.519 orang sudah dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19. Lalu untuk jumlah kasus sembuh pada hari ini yaitu mencapai 4.088 orang. Sedangkan jumlah kumulatif yang dinyatakan sembuh sebanyak 170.774 orang. Kemudian untuk pasien meninggal dunia pada hari ini berjumlah 114 orang dan totalnya yaitu 9.336 orang. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, Kemenkes Provinsi DKI Jakarta telah mencatatkan penambahan kasus tertinggi terkait infeksi COVID-19 di Indonesia. Terkait dengan positifnya Ketua KPU, Gede Siryana pun juga memberikan komentar. Ketua KPU saja positif COVID-19, bagaimana dengan rakyat? Kabar konfirmasi dari positif COVID-19 yang juga menginfeksi Ketua KPU Arief Budiman menuai banyak komentar. Salah satunya disampaikan oleh Direktur Indonesia Future Studies, Gede Siryana Yusuf, yang mengaku khawatir terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 bisa aman dari COVID-19. Pasalnya, Gede Siryana pun juga memandang Arief Budiman yang lebih sering bekerja di belakang meja dan menjaga protokol pencegahan COVID-19 terbukti juga terinfeksi. Ketua KPU-nya saja positif COVID, bagaimana nanti rakyat yang ikut ramai-ramai pilkada? Begitu ujar Gede dalam akun Twitternya @SiryanaGede pada hari Jumat 18 September. Dari penilaiannya tersebut, Gede Siryana juga mengaku sanksi dengan pelaksanaan syarat penyelenggaraan pilkada di tengah situasi pandemik yang berupa penerapan protokol kesehatan bisa meminimalisir potensi penularan COVID-19. Oleh karena itu, aktivis dari Bandung Inisiatif ini menyampaikan keluh kesahnya dengan menyindir pemerintah dan juga DPR serta para penyelenggara pemilu, di mana mereka bersikukuh tetap menyelenggarakan pilkada saat situasi tidak normal seperti sekarang. Karena ada protokol, ngemeng-ngemeng saja sih. Begitu sindir dari Gede Siryana. Ketua KPU Arief Budiman terkonfirmasi positif COVID-19. Hal itu disampaikan oleh Arief dalam sebuah pesan singkat yang disampaikan kepada seluruh wartawan di grup WhatsApp Media Center KPU RI pada hari Jumat 18 September. Diberitahukan kepada teman-teman media bahwa saat ini saya sedang menjalani karantina mandiri di rumah. Begitu tulis Arief. Secara kronologis, Arief menerangkan pada tanggal 16 September dia telah melakukan rapid test dengan hasil non-reaktif. Namun pada malam hari, tanggal 17 September, Arief melakukan tes swab untuk digunakan sebagai syarat menghadiri rapat di Istana tanggal 18 September dan hasilnya positif. Alhasil kehadirannya diwakili oleh anggota KPU lainnya. Kemudian pada tanggal 18 September dini hari, mantan anggota KPU di Jawa Timur juga melakukan karantina mandiri karena tidak terdapat gejala batuk, panas, pilek maupun sesak napas. Tanggal 18 September pagi hari dilakukan tes swab kepada seluruh orang yang ada di rumah dinas KPU, termasuk Arief Budiman melakukan tes ulang. Setelah diketahui hasilnya, KPU lantas menerapkan kebijakan bekerja dari rumah mulai pada hari itu juga, yaitu tanggal 18 September sampai dengan 22 September mendatang. Berkaitan dengan positifnya Ketua Umum KPU Arief Budiman, Wakil Ketua Komisi 2 DPR pun juga ikut berkomentar, yaitu tahapan pilkada tidak akan terganggu. Virus corona menyerang KPU. Ada banyak korban. Sebanyak 21 pegawai yang bekerja di Komisi Pemilihan Umum atau KPU tercatat positif tertulari virus corona. Temuan itu setelah KPU menggelar tes swab bertahap pada 3-5 Agustus 2020 terhadap ratusan pegawainya. Tes swab secara bertahap ini dilakukan KPU setelah seorang pegawainya dinyatakan positif COVID-19. Pegawai tersebut diduga tertulari dari istrinya yang lebih dahulu terjangkiti COVID-19.
Saya terima laporan jumlahnya, jadi kalau di total 21. Begitu kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual dengan tema Potensi Hilangnya Suara Rakyat Akibat Pageblok pada hari Kamis 6 Agustus. KPU, kata Arief, juga memerintahkan para pegawai yang positif mengikuti rekomendasi dokter agar bisa sembuh dari COVID. Misalnya dengan melaksanakan isolasi mandiri secara ketat untuk mencegah penularan. Staf KPU dibunuh pelaku misterius, Arief Budiman minta anak buah lebih hati-hati. Ketua KPU RI Arief Budiman mengharapkan adanya jaminan keamanan diri untuk penyelenggara pemilu dalam menggelar pemilihan kepala daerah serentak 2020. Berkaca dari kejadian terbunuhnya, staf KPU Yahugimo Hendrik John Pinsky, 25 tahun, yang diduga akibat dianiaya orang tak dikenal. Kami tentu berharap ada dukungan yang mampu menjaga mengamankan, bukan hanya proses dan tahapan penyelenggaraan pilkada saja, tapi juga menjaga mengamankan penyelenggara pemilunya, kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta pada hari Rabu 12 Agustus. Dengan adanya pengamanan terhadap diri penyelenggara, bukan pengamanan kantor saja, kata dia, diharapkan kejadian seperti yang terjadi pada Hendrik tidak lagi terulang. Kami bisa berkoordinasi terus dengan aparat keamanan untuk menjamin bahwa proses penyelenggaraan ini, penyelenggara pilkada tidak lagi menimbulkan kejadian-kejadian yang membuat beberapa pihak khawatir, risau, bahkan mungkin ragu dan takut untuk bisa terlibat di dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah. Begitu katanya. Arief berharap penyelenggara pemilu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak, termasuk soal keamanan diri penyelenggara dalam menyelenggarakan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Dia juga mengingatkan agar seluruh penyelenggara pemilu se-Indonesia agar lebih berhati-hati belajar dari kejadian tersebut. Kepada penyelenggara pemilu se-Indonesia, saya ingin sampaikan bahwa peristiwa semacam ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Begitu katanya. Para penyelenggara, kata dia, diharapkan dapat menjalankan tugas-tugas mereka.